pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bicara di sesi Otak Santai PKS Agam. Yang mana tema kita pada kali ini adalah tema bola, yaitu judul temanya menelisik kunci kemenangan AC Milan di Serie A Italia pada musim kali ini. Pada sesi Otak Santai ini, saya sebagai host ditemani oleh Coach Akmal. Ya, ya, beliau ini adalah seorang pecinta sepak bola, juga penikmat sepak bola, pemerhati sepak bola, dan juga pemain sepak bola. Mantan ya Coach ya. Ya, juga melatih ya, melatih bola. Jadi kalau Coach Akmal sendiri di Serie A Italia jagoannya AC Milan, bukan? Kalau saya jagoannya tetangganya AC Milan, yaitu Inter Milan. Oh, tetangga ya, Tetangga satu kota, bukan satu kabupaten, tapi satu kota. Oh iya, Inter Milan di posisi kedua ya. Ya, untuk tahun ini posisi kedua, terpaut hanya 2 angka dari kakak kandungnya, bukan kakak tirinya. Kakak tiri ya. Jadi bukan kandung. Bukan kandung, kakak tiri dia. Oke. Cuma terpaut 2 angka ini bagi para fansnya Inter Milan, apa istilahnya Intermisi ya? Intermisi. Ya, ini pasti sangat gimana nih kalau cuma 2 angka terpautnya? Gergetan ya. Satu kemenangan. Cuma satu kemenangan ya. Kalau di pertandingan terakhir tuh niatnya betul itu kalah AC Milan ya berubah ya. Jadi dari Inter Milan menang berarti kan berubah Inter Milan yang naik ke peringkat pertama. Yang nilai 85 berarti. Sementara kalau AC Milan berarti tetap bertahan di 84 berarti. Masya Allah. Hanya terpaut 2 angka ya. Ini pasti gimana lah rasanya itu kalau gitu. Sama kayak di politik kali ya, kalau orang milih anggota DPR selisih sedikit angka. Nah, kita kembali ke tema nih Coach. Jadi karena kita ambil tema menelisik kemenangan AC Milan di Serie A, tentu ya biarpun ini Coach sebagai internisti ya, itu secara objektifnya melihat ya dari sejak awal musim ya, sejak awal musim sampai akhirnya AC Milan bisa mencapai puncak klasemen. Nah, ini kira-kira hal-hal apa mungkin yang mungkin dijadikan strategi pelatih atau mungkin komposisi pemain atau hal sebagainya yang sehingga bisa membuat mereka unggul ya. Mengungguli juga saudara setirinya Inter Milan, adik tiri. Nah, gimana kira-kira? Baik, terima kasih Ustaz Randi. Tapi sebelumnya saya akan coba menyampaikan sedikit tentang AC Milan dan Inter Milan ya. AC Milan itu dia berdiri tahun 1869. Hanya terpaut sekitar 6 tahun dari Inter Milan. Oh, sejarahnya? Awalnya tuh AC Milan dulu yang berdiri awalnya tuh AC Milan dulu. Tapi di tengah beberapa musim tuh si AC Milan memiliki kebijakan yang membuat sebagian supporter atau pemain itu merasa tidak sesuai lagi deh. Akhirnya pecahlah kongsi. Kalau di partai mungkin pecah kongsi juga. Ada kongsinya di bola tuh ada pecah kongsi sehingga tahun 1908 lahirlah Inter Milan. Kalau di Italia lahir Inter Milan, kalau di Agam di Indonesia lahirlah Via Hamka. Sama totalnya kan 1908. Nah, sehingga di kalangan para pecinta atau fan itu sering disebut dengan kakak tiri atau adik tiri. Nah, gitu Ustaz Randi. Ini seru juga kalau kita bahas sejarah. Mungkin kita bisa ngambil tema khusus sejarah nanti ini sejarah bola. Kenapa si klub itu bisa muncul atau mengembrio dari mulai satu kota menjadi kakak kotanya. Nah, itu tadi kan dari pecah atau tidak satu visi, tidak satu misi lagi. Iya. Oke. Kita kembali ke kita ambil bab khusus nanti lain kesempatan ya tentang sejarah klub bola di Indonesia ataupun di dunia. Iya. Kita kembali ke tema kita Coach. Jadi bagaimana kira-kira pandangan juga sendiri sebagai penikmat bola ya, pemain bola, mantan pemain bola, pelatih bola, gimana? Iya. Kalau kita bicara setelah kompetisi selesai, tentu kita akan mengapresiasi kinerja dari AC Milan sendiri. Memang sebagai Interisi, saya tentunya mendukung Inter untuk mempertahankan gelar juara kan. Tahun yang sebelumnya sebagai mantan juara sebelumnya Inter dengan posisi pertama nilainya 91, sementara tahun yang kemarin juga sama AC Milan juga posisi kedua tuh. Posisi dia tuh kedua
2022 dengan poin sekitar terpaut 6 atau 7 angka tuh. Iya, iya. Nah, namun berbeda dengan Inter. Kalau AC Milan dia mempertahankan, nah ini mungkin salah satu kenapa dia sebab menjadi juara tuh. Dia mempertahankan manajemen, pelatih, tim pelatih dan juga skuad inti dia. Kalau kita lihat, jadi nggak begitu banyak berubah ya. nggak begitu banyak berubah. Ya. Kalau kita lihat pelatihnya Stefano Pioli itu bergabung di AC Milan tahun 2019 menggantikan pelatih yang sebelumnya. Nah, menarik sekali nih, Pioli itu sebelumnya dia 2 tahun sebelumnya tahun 2018 dia melatih Inter Milan. Oh iya. Ini kalau kita lihat di yang ikutin bola sejak 5 tahun terakhir tahu kali ya. Tahun 2018 dia melatih Inter Milan, kemudian nggak sampai setahun selesai dia melatih dulu Fiorentina, baru dipercaya oleh presiden klub AC Milan melatih AC Milan di tahun 2019. Nah, 2021 atau 2020-2021 dia masih di sana dengan posisi kedua. Nah, tahun yang berikutnya dia tetap dipertahankan. Nah, ini mungkin kuncinya tuh. Sehingga chemistry sudah terbentuk, pemain juga sudah terbentuk dengan pemain dengan pelatih juga dan lain sebagainya, sehingga itu tadi lah yang menyebabkan salah satunya dia juara. Nah, yang berikutnya lain halnya dengan Inter Milan. Inter Milan seharusnya berpeluang untuk mempertahankan gelar Scudetto. Andai kata pemain inti atau manajemen intinya tetap dipertahankan. Jadi banyak yang ganti ya? Ganti ya, mungkin karena krisis ekonomi mungkin atau krisis keuangan sehingga dia melepas Antonio Conte pelatihnya ke Tottenham Hotspur. Kemudian juga Romelu Lukaku juga dilepas dan juga ada beberapa pemain intinya. Sehingga kan untuk membentuk chemistry butuh adaptasi juga, butuh waktu, butuh proses. Nah, termasuk juga Juventus. Kalau kita lihat Juventus sama tuh dia pelatih yang sebelumnya diganti kan, sehingga itu tadi untuk membentuk sebuah tim kan nggak bisa 1 musim 2 musim tuh. Kasuistik lah kasusnya kalau pelatih yang begitu masuk tiba-tiba si klub yang dia bawa tuh langsung juara itu kasuistik tuh. Berarti memang dalam sejarah bola pun jarang ya? Jarang. Contoh lah si Sir Alex Ferguson. Iya. Itu awal masuk bahkan sempat kalau sekarang ada tagar Sir out kan. Iya. Sama juga tuh waktu tahun 86 kalau tidak salah Alex Ferguson masuk itu sama setahun 2 tahun tuh. Tapi karena diberikan kepercayaan dan dia juga sudah bisa memegang atau sudah ketemu feel-nya, akhirnya bisa membentuk lah deretan pemain sehingga menjuari Liga Inggris beberapa musim kan. Berarti ini memang pelatih ini memang kunci utama ya coach ya? Dalam membangun kesolidan chemistry pemain gitu ya? Ya betul, pelatih kuncinya dan juga dipercaya oleh manajemen klub. Oh iya. Sehingga ketika si pelatih sudah dipercaya bisa membentuk pemain, nah di sanalah terjadi chemistry. Kalau sudah chemistry, ketika menghadapi pertandingan tentunya bisa memberikan totalitas. Oke. Nah, sekarang kita lihat dalam hal pemain sekarang. Kita fokus ke AC Milan dulu. Ya, dalam hal pemain. Ya kita lihat kan dalam perkembangannya, biarpun memang secara hasil akhir terpaut sedikit dengan Inter Milan. Nah, cuma dalam hal ini Coach Akmal lihat bagaimana dalam komposisi pemain yang memang rata-rata kan masih pemain musim sebelumnya ya. Peningkatannya, performanya, gimana kira? Apakah memang sudah layak ini dengan komposisi pemain yang sudah lama dan kesulitannya harus sudah terbangun? Apakah sudah maksimal terlihat? Walaupun mereka sekarang memang hasilnya juara ya? Iya betul. Juara. Kalau kita melihat kutipan dari Coach Justin, salah satu komentator dan juga pelatih bola, dia melakukan kalau AC Milan sempat juara, bahkan dia bilang kalau AC Milan juara berarti Liga Italia itu adalah liga yang paling buruk di belahan Eropa. Kenapa dia mengatakan hal itu? Karena pemain-pemainnya adalah pemain-pemain buangan menurut dia. Saya sendiri kurang begitu tahu A sampai Z para pemain AC Milan ya, yang jelas ada pemain AC Milan yang dulu juga mantan pemain Inter Milan yaitu Zlatan Ibrahimovic, dan memang disinilah kunci kemenang atau juaranya AC Milan kan, dengan beberapa golnya dan juga kepemimpinan Ibrahimovic, akhirnya itu tadi si AC Milan sendiri meraih gelar juara. Kita lihat selebrasi dia kan, begitu kalau kita bahasanya sombongnya bukan sampai cerutu kan. Ini coach sendiri nih BTW ya, kita
kita keluar sendiri sedikit ya. Ya. Zlatan ini kan karena sudah mantan jagoan kita sendiri. Ada kecewaannya nggak ketika Zlatan keluar dulu itu? Ya kecewa tentunya pasti lah ya karena kita seorang pecinta Inter Milan. Tapi kalau sudah menjadi klub profesional ya tentunya hal itu sudah biasa. Iya, iya. Bahkan ada suatu jargon di sebuah klub itu, pemain tidak boleh menjadi besar selain klub. Jadi nama pemain itu nggak boleh besar daripada klub. Jadi kan ada juga pemain kita yang pemain songong kan, Iya, iya. sudah memberikan kontribusi A, B, C, D-nya, akhirnya dia sedikit tolong dong naikkan gaji. Mending kalau memang si klub itu punya cadangan devisa yang banyak sehingga bisa memberikan Iya, iya. gaji yang lebih besar. Tapi ketika si klub menipis kan tentunya tidak bisa memberikan gaji. Nah, ketika di sana si pemain semakin tinggi, nah akhirnya kan dia beragak. Ya udah kalau gitu pindah aja deh. Kalau nggak mau naikin gaji, ya saya pindah diancam jadi akhirnya. Ah iya. Ya, oke. Nah sekarang berarti kira-kira memang tadi kan ada pandangan Ya. komentator internasional ya. Ya. Kalau internasional mengatakan memang kalau seandainya Milan juara, AC Milan juara, apa tadi istilahnya tadi enggak? Kalau AC Milan juara, maka Liga Italia adalah liga yang paling buruk di belahan Eropa. Nah, sekarang- tadi pemain-pemainnya di Karena- AC Milan menurut dia sih, Iya, iya. menurut dia adalah pemain-pemain buangan. Buangan ya, buangan nggak kepake dari klub Ya, sebelumnya. tapi kalau memang betul itu pemain buangan, berarti pelatih yang paling handal adalah itu tadi pelatih AC Milan kalau gitu. Stefano berhasil Pioli. melihat Iya, peluangnya iya. yang nggak dipakai pemain lain, tapi Iya. bagus dianggapnya dikumpulin gitu. Betul. Tapi menurut kau sendiri kira-kira pendapat nggak dengan yang segmen yang tadi? Nah itu tadi karena saya bukan pendukung dari AC Milan, jadi terlalu hafal para pemain-pemain dari AC Milan sendiri. Nah, tapi kalau dalam melihat perjalanan pertandingan demi pertandingan kan Iya. kan diikuti gitu kan. Betul. Nah kira-kira ya Di YouTube saya iya, ikuti. di YouTube ya. Nah kan dari perjalanan pertandingan demi pertandingan itu kan terlihat gitu. Nah apakah memang benar yang dikatakan segmen yang tadi itu memang mereka hanyalah pemain buangan yang mungkin ya tidak layak ya menjadi calon juara Liga Serie A? Gimana ya? Ya, kalau layak atau tidaknya atau buangan atau tidaknya, ya itu mah penilaian dari masing-masing orang kan gitu. Tapi yang jelas itu tadi kunci keberhasilannya ada di pelatih. Iya, iya. Stefano Pioli ketika sudah ditunjuk beberapa tahun, akhirnya dia bisa membuktikan di tahun yang ketiga dia bisa meracik, memadukan. Kalau itu memang pemain buangan, berarti memadukan pemain buangan dan juga pemain muda dan juga pemain yang sudah tua, katakan di Zlatan Ibrahimovic dipadukan. Akhirnya itu tadi kan berhasil dia walaupun selisihnya hanya 2 poin dari Inter Milan. Nah sekarang saya bicara tentang Inter Milan. Sabar ya. Sabar ya. Kenapa sih Inter Milan tidak bisa juara? Nah saya melansir dari beberapa pengamat dan juga analisis. Yaitu tadi kenapa Inter Milan tidak juara? Teorinya adalah karena poin Inter Milan tidak bisa melebihi dari AC Milan. Udah pasti. Udah pasti. Nah pertanyaan berikutnya kenapa poin Inter Milan tidak bisa melebihi? Itu tadi karena jumlah kemenangan dengan jumlah seri dia dibandingkan dengan AC Milan lebih unggul lah AC Milan kan gitu. Itu kan data yang udah pasti. Itu, pertanyaan berikutnya kenapa kemenangan Inter Milan dibandingkan dengan yang lain atau Inter Milan dengan AC Milan itu lebih Berbeda sedikit. berbeda sedikit itu tadi kan berarti dari penampilan para pemain-pemainnya. Nah, menariknya digadang-gadang memang Inter Milan tuh bisa mempertahankan gelar juara kalau meneruskan pemain inti dan juga pelatihnya. Tapi ketika pelatih Ini ada pengamatan dari awal nih. Ya, betul. Ada apa? Pemikiran dari awal. ya kalau pemain dari awal gitu ketika memang dipertahankan kans untuk mempertahankan gelar juara itu semakin tinggi kan. Tapi ketika tidak dipertahankan minimal dia berada di zona Liga Champions saja itu sudah cukup kan. Tapi alhamdulillah di akhir ternyata dia bisa mengimbangi Iya. persaingan di Liga Italia kan. Nah, ada fase-fase krusial nih Ustadz Randi, fase-fase krusial di Liga Eropa itu antara bulan Januari sampai bulan Maret karena di bulan-bulan itulah ada 3 kompetisi itu. Iya. Liga domestiknya sendiri, kemudian Liga Champion atau kalau yang lain itu Liga UEFA kan. Nah, berikutnya adalah Piala Liga. Kalau di Italia itu Coppa Italia. Coppa Italia. Kalau di Inggris itu Piala FA. Piala FA. Nah, rentang waktu itulah Berat ya? berat tuh bagi klub yang pemain-pemainnya
kurang begitu berkualitas atau banyak cedera kan. Nah Inter Milan sendiri di sanalah terjerembabnya tuh. 10 kali pertandingan hanya berapa dia yang menang. Akhirnya itu tadi di fase yang bersamaan AC Milan lah yang bisa menyalip Inter Milan. Nah pengamat ada yang mengatakan Inter Milan tuh nggak juara karena faktor kalah dari Bologna. Nah itu menarik tuh karena kita tahu sendiri Bologna ini masih kelasnya kelas menengah lah ya. Iya, Bologna itu dengan Inter Milan memainkan partai tunda kan di pekan-pekan terakhir. Nah kuncinya di sana tuh ketika memang menang aja Inter maka poinnya akan lebih tinggi Inter Milan 1 poin kalau tidak salah tuh. Nah harapannya menang akhirnya dia kalah. Kalahnya unik itu tadi hasil dari blunder kiper cadangan si Radu. Nah kenapa kiper cadangan yang dimainkan ya itu tadi karena Handanovic banyak dimainkan di liga yang lain akhirnya dia cedera itu tadi dimainkan pemain cadangan Radu. Nah saat Radu pertama kali main dia bikin blunder akhirnya Inter Milan gagal untuk bisa naik ke puncak. Karena kalah 1-2 dari Bologna. Nah itu tuh salah satu pengamat mengatakan itu tadi Inter Milan tidak berhasil juara karena itu tadi kalah dari Bologna 1-2. Oke. Iya. Tapi secara keseluruhan ya karena memang poinnya tipis ya. Jadi kalau secara keseluruhan memang ya ini faktor bola bulat itulah mungkin kali ya. Karena memang hasilnya beda sedikit sekali kan. Ya dan untuk tahun ini ada 2 liga yang betul-betul ketat persaingannya selain Liga Italia itu Liga Premier Inggris kan itu juga sama terpautnya hanya beberapa poin saja. Sementara kalau tahun-tahun yang sebelumnya saat Inter juara, itu di pekan ke-34 atau 35 tuh Inter bisa memastikan juara tuh. Karena pesaingnya yaitu AC Milan itu terpaut jaraknya 12 angka tuh. Kalau 12 angka kan dikonversi berarti 4 kali kemenangan betul-betul. 4 kali 3 kan 12. Ya, ini kan evaluasi juga ya untuk manajemen tim, pelatih juga untuk musim selanjutnya kan? Ya bagaimana tentu harus bisa nyalip lagi AC Milan untuk tahun selanjutnya gitu. Nah, kita bisa menarik nih menyimak dari AC Milan nih. Mudah-mudahan sih kita mendoakan ya tentang adik-adiknya mendoakan mudah-mudahan juaranya adalah juara yang berkah. Nah, berkah yang dimaksud adalah itu tadi bisa mempertahankan minimal di musim yang akan datang atau bisa menambah piala seperti Inter kan itu bisa juga dikatakan berkah ke Inter karena itu tadi di musim ini kan dia dapat 1 piala yaitu piala Coppa Italia ya betul. Nah, cuma kita tadi sudah bicara AC Milan, bicara Inter Milan, tapi kurang afdol kalau kita nggak juga singgung juga lah beberapa tim-tim yang juga punya banyak punya banyak pendukung ya seperti Juventus, apalagi AC Milan, Napoli mungkin juga. Nah, gimana kira pandangan singkat kau sendiri dari ya mungkin 3 tim tadi lah mungkin yang punya agak banyak pendukungnya gitu. Ya kalau Juventus di posisi 4 ya, Juventus 4, ya, 4 Napoli 3 ya, Napoli 3, Roma mungkin enggak di bawah ya. Iya, Roma. Kira gimana kalau dari yang lain ini potensinya di tahun selanjutnya untuk bisa naik lagi nih? Ya. Di musim berikutnya tentunya masing-masing tim akan berlomba-lomba untuk bisa menambah pemainnya dan juga bisa jadi merombak staf kepelatihannya karena kan itu momentum tuh. Kalau di sekolah kan tahun ajaran baru, sama di sepak bola juga itu ada tahun ajaran barunya sepak bola sehingga di sana akan dirombak mana pemain yang memang loyal, mana pemain yang memang bisa bertahan, mana pemain yang tidak. Tentunya kans dari 4 tim besar atau bahkan kalau di Italia itu 5 tim tuh biasanya. 5 ya? Inter, AC, Milan, kemudian Juventus, Napoli. Itu biasanya Lazio sama Roma tuh. Biasanya Lazio sama Roma tuh yang senantiasa berada di zona-zona Liga Champions. Tentu peluang kansnya kalau saya selain Inter Milan ya yang bisa yang benar-benar bisa di zona Liga Champions. Ini fansnya AC Milan, Juventus ini kesal ini dengar ini. Fansnya Juventus. Lain kali kita undang lah ya. Biar kota santainya semakin santai. Ini kalau nggak ini kesal kali ini fansnya Juventus ini. Ayo fans Juventus ditunggu nanti
komentarnya di kolom chat nanti ya. Kalau nggak sepakat dengan apa yang kita bicarakan kali ini. Iya. Oke. Ya mungkin ya Coach Akmal ya kita rasa mungkin Cukup sementara ya. cukup ya. Nah, kita coba nanti kita kulik-kulik lagi nanti di momen yang lain nanti event-event yang lain di kesempatan yang lain ya. Sementara Ya, sebelum ditutup, ya. Nanti tentunya kami mengucapkan selamat tentunya kepada tim supporter kami Inter Milan yang telah meraih juara yang ke-19 kalinya 19 ya. sama dengan saudara tirinya yaitu Inter Milan 19 kali juga. Oke. Mudah-mudahan juaranya berkah. Ini masih gak ikhlas nih kayaknya. Oke, baik bisa TGS TV yang berbahagia. Sekian kira-kira bincang santai kita, otak santai kita kali ini bersama Coach Akmal tentang sepak bola Serie A. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi di tema yang lain ya seputar sepak bola. Sekian dari kami. Terima kasih. Maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.